27 April 2026. Di lintasan sibuk Jakarta, nyawa ribuan orang bergantung pada jalur baja ini. Petaka bermula di perlintasan Bulak Kapal. Taksi listrik mati mendadak, rodanya terkunci otomatis dan mustahil didorong. Hantaman pertama, KRL menabrak taksi itu. Tanpa korban jiwa, namun benturan memutus kabel optik persinyalan stasiun Bekasi Timur. Sistem menjadi buta. KRL lain terpaksa berhenti di tengah kegelapan, menunggu instruksi manual. KRL kedua ini berhenti tenang di jalur 2. Mereka tak menyadari ancaman maut dari arah belakang. Tanpa informasi sinyal, KA Argo Bromo Anggrek muncul dari kegelapan, melaju buta, berkecepatan 110 km per jam. Terdengar hantaman dahsyat menyerupai bom. Lokomotif menghujam gerbong khusus wanita. Besi ringsek terlipat kekuatan ribuan ton baja. Tim elit Basarnas diterjunkan, berjuang 10 jam di ruang sempit yang hancur demi mengeluarkan penumpang dari jepitan logam gerbong wanita. Investigasi mengungkap kegagalan sistem deteksi. Dengan berat ribuan ton, kereta butuh 1 kilometer untuk berhenti. Hukum fisika tak bisa dilawan. Tragedi Bekasi 2026 jadi pengingat. Teknologi butuh manusia. Semoga setiap perjalanan selalu berakhir dengan kepulangan. Mobil mogok di kereta api itu Kak, karena mobil itu terlalu dekat sama kereta api. Karena kereta api itu menggunakan listrik, dan itu ketika dia dekat di jarak 600 sampai 1 km memancarkan alarm magnet yang luar biasa kekuatannya. Kalau nggak percaya kakak coba aja pegang tuh kereta api di jarak 1 kilo sampai 600 meter. Itu jangankan mobil listrik, kayak mobil bensin pun itu bisa mati Kak kelistrikannya. Dan ilmu ini udah lama Kak gitu. Saya udah tahu dari dulu kejadian-kejadian yang di dulu-dulu ya, ketika mereka sudah terlalu dekat dengan kereta api biasanya nerobos Kak gitu ya. Mereka itu pada akhirnya itu kekunci, pintunya nggak bisa dibuka kuncinya, listrik nggak bisa nyala itu. Karena Kak menerobos Kak terlalu dekat ya. Karena ketika bunyi kereta api tidung, palang otomatisnya tutup atau manual nutup, itu sebenarnya sudah dikasih waktu jeda tuh kayak lebih dari 1 kilo tuh kayak gitu ya. Jadi harus sabar Kak. Masalahnya di Indonesia orang tuh nggak sabar Kak gitu ya. Kalau Kakak tahu di Jawa nih kayak orang Sumatera tuh nggak relate Kak, karena nggak pernah lihat. Saya orang Sumatera tuh nggak lihat. Ketika saya sampai Jakarta Kak, gila Kak, orang itu ya nyawanya 5-10 Kak. Orang udah kereta api udah dekat Kak, motor sew mobil juga gitu Kak. Dan itu unbelievable kayak orang-orang yang lalai itu, yang benar-benar menerobos itu tuh nggak mikir, tolol dan bodoh Kak ya. Karena mereka tuh kadang-kadang kayak itu nggak memikirkan nyawa dia sendiri, tapi dia nggak memikirkan nyawa orang lain. Hanya gara-gara dia Kak, nyawa orang lain meninggal. Dan kita selalu memaafkan itu ya kayak ini namanya musibah, ini enggak Kak, ini adalah ketololan Kak. Bayangkan Kak, kalau misalnya supir taksi itu nggak tolol Kak, nggak akan terjadi yang namanya kereta api tabrak dan yang lain jadi ngantri dan lain-lain nabrak. Walaupun ada kesalahan KAI-nya Kak ya, karena KAI nggak sigap di yang namanya sinyal. Tapi Kak gitu, kita tidak boleh membiarkan perusahaan dan sopirnya itu Kak berdiri dengan tenang. Karena ada 15 nyawa ibu-ibu yang meninggal dan punya anak Kak. Malah banyak yang kecil-kecil lagi Kak ya. Jadi stop jadi orang tolol kayak orang-orang yang melanggar palang kereta api, mobil, motor gitu ya. Ini ingat ya kayak hanya kesalahan Anda, hanya gara-gara Anda tak peduli, hanya gara-gara tolol itu bisa menyebabkan kematian orang lain. Dan jangan biarkan ini di budaya kayak kita harus hukum Kak, lihatkan kepada dua Indonesia itu kayak bahwa kita berhak untuk menghukum perusahaan taksinya dan sopirnya gitu. Karena ketololannya. Kenapa bawa perusahaan api? Karena perusahaan taksi harus mikirin SOP Kak supaya sopirnya disiplin. Itu tanggung jawab mereka Kak gitu. Saya yakin Kak itu belum ada SOP-nya Kak ya. Kalau dia ngasih tahu ke sopir taksinya tidak boleh palang, apa hukumnya itu nggak ada Kak ya. Jadi berhak kita salahkan perusahaan taksinya dan berhak perusahaan taksinya dituntut ke pengadilannya. Bapak supir taksi yang menyebabkan kecelakaan kereta kemarin ternyata baru kerja 2 hari dan dia hanya dikasih pelatihan 1 hari langsung disuruh jalan. Kita kejar perusahaan taksinya ya.
Dan kemarin sempat FYP ya, kayak di TikTok saya ada orang share, dia pernah kerja juga 2 hari di Grand SM, mobilnya itu nggak layak jalan tapi tetap dipaksa jalan. Dia nggak mau jalan, akhirnya dia resign kak. Mungkin orang itu, saya lupa tuh, saya lagi cari TikTok videonya ya. Orang itu mungkin dia bisa sambilan, jadi dia bisa nolak untuk atau resign ya. Tapi kalau bapak ini mungkin karena dia butuh, dia tetap jalan ya, kayak walaupun hanya dasar-dasar mobil listrik itu dikasih tahu dia hanya dasar-dasarnya aja. Tuh dari keterangan drivernya kak, itu di mereka hanya kerja 2 hari dan langsung pelatihan ya sebatas fitur dasar dan disuruh jalan kak gitu. Jadi dia nggak dikasih tahu kalau misalnya dari mendadak, berhenti mendadak, mogok mendadak itu gimana caranya, itu mereka nggak dikasih tahu kak. Hal-hal dasar yang dia kasih tahu ya, menyalakan, mematikan lampu sen, parkir, lain-lain. Jadi kalau mogok tuh gak ada prosedurnya. Ini kak jelas kak, hajar ya Green SM-nya kak ya. Ini mah fix kak, ketentuan perusahaan yang tidak punya SOP dan tidak mengutamakan keselamatan. Hajar Green SM-nya. Baik keluarga korban kak, setelah ini kak, setelah tenang kakak harus tuntut perusahaan bajingan ini. Fix ini, perusahaan taksi ini harus tanggung jawab karena menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api yang di Bekasi kemarin ya. Kalau yang belum tahu kronologisnya mungkin simak video ini kayak. Pertama kak, supaya gampangnya saya akan jelaskan dengan sederhana ya. Jadi arah Jakarta dan arah dari Jawa nih kak. Karena ini melibatkan 2 arah nih sebenarnya. Jadi kak, ada kereta api yang dari arah Jawa ke Jakarta itu nabrak yang namanya mobil listrik, Green SM namanya. Sampai saat ini belum tahu kenapa bisa tertabrak ya, tapi kalau ada kelalaian dari sopir taksinya, fix harus kita tuntut ya, apalagi keluarga korban ya, harus minta yang namanya kompensasi. Nah, kereta api kak gitu yang dari arah Jakarta ke arah Jawa kak, itu berhenti di stasiun karena tabrakannya itu di depan stasiun kak. Jadi di perlintasan depan stasiun tuh. Kereta B ini kak berhenti, kenapa kak? Walaupun sinyal hijau ini ada kesalahan dari kereta apinya ya, katanya sinyal masih hijau. Tapi karena kereta kak ini berhenti di stasiun itu kak, dia lambat dan dia berhenti nih. Dan dia nggak bisa jalan karena di depannya itu sudah ada tabrakan kereta kak, maka dia harus berhenti nih ya. Nah masalahnya kak ya, ada sinyal hijau dari arah Jakarta ke arah Jawa nih kak. Nah begitu juga untuk kereta api jarak jauh, Argo Bromo Anggrek ke arah Jawa sebenarnya. Nah, kereta ini biasanya nggak berhenti di stasiun-stasiun kecil kak, termasuk stasiun Bekasi gitu ya. Jadi dia itu karena sinyal hijau, dia pasti akan tetap kencang tuh gitu kayak. Sampai ngelihat mungkin kok ada kereta api berhenti ya gitu ya. Karena kereta api jarak jauh itu kalau dia nggak berhenti di stasiun itu dia tetap kencang sih kak sebenarnya. Mungkin sekitar berapa ya? Saya juga nggak tahu. Coba di komen aja kayak. Biasanya sih feeling saya sih sekitar 30-40 masih jalan ya tuh kak ya. Mungkin karena sudah melihat kereta api di depannya nggak jalan, ada gitu kayak tuh dia langsung pencet rem kayaknya. Makanya tabrakannya kak, itu tabrakannya cuma di 2 gerbong belakang ya, yang sangat impact ya. Kalau misalnya kak tidak direm, mungkin itu sampai ke gerbong ke depan tuh. Yang kena tuh 2 gerbong belakang tuh. Balik lagi nih kak ya gitu ya, kenapa terjadi kecelakaan di perlintasan kak? Kakak kalau tahu di Jakarta itu orang-orang baik motor baik mobil kak, itu terlalu mengentengkan kak. Sudah turun kereta api, sudah perlintasan sudah ditutup, tetap aja yang nyelonong. Mau di Jakarta sih kak, mau di Karawang, mau di Bekasi sama aja tuh kak ini. Dan kali ini kak, kita harus punishment ya gitu ya. Jangan hanya gara-gara orang yang lalai atau orang yang mengentengkan ini gitu ya terjadi kecelakaan dan efeknya ke orang yang nggak bersalah meninggal dunia gitu ya. Itu kita tuh terlalu gampang memaafkan gitu ya. Oh ini kita musibah, enggak kak gitu ya. Ini sebuah kelalaian. Jadi perusahaan taksi itu harus kalau terjadi kok yang namanya kelalaian pengemudinya dan perusahaan taksinya harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kak. Dan kita harus lakukan itu supaya kak sopir taksi, sopir angkot, siapapun ya di perusahaan kereta api itu lebih hati-hati kak. Kakak tanya, lihat deh gitu ya, biasanya kejadian kereta api itu karena orang mengentengkan perlintasan kereta api itu terlalu cepat untuk menutup, jadi mereka mesti lewat-lewat kak, gitu ya kak ya. Biasanya kita memaafkan, sekarang tidak bisa memaafkannya kak. Karena kalau kita terlalu sering memaafkan kak, budaya ini tidak akan berubah. Kalau Anda setuju silahkan di komen. Oh usah ini kak, nggak usah ditenggapin kak, itu ngaco. Tapi nggak heran kak ya, Menteri Prabowo banyak yang nggak benar soalnya, yang benar tuh dikit. Jadi nggak usah ditanggapin kak.
mending kita usulin gerbong ujung itu bukan buat laki-laki, tapi buat keluarga menteri itu aja gitu.